Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kembali lagi kita akan belajar mata kuliah PSBO, ya, pemodelan sistem berbasis objek. Pada hari ini kita masuk di pertemuan ketiga. Ya. Minggu lalu sudah masuk di pertemuan 2, kita membahas tentang use case diagram. Kemudian untuk pertemuan hari ini kita akan membahas terkait dengan activity diagram. Oke, sebelum kita lanjut, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Baik, semoga dengan doa kita tadi akan memudahkan kita dalam belajar, dalam menyerap ilmu yang saya akan bagikan. Oke, saya share screen terlebih dahulu ya. Oke, muncul ya untuk slide pertemuan ketiga. Nah, pada pertemuan 3 ini kita akan membahas terkait activity diagram. Nah, apa itu activity diagram? Nah, perlu diperhatikan. Jadi, dalam pemodelan sistem berbasis objek, itu nanti kita akan memodelkan ya, memodelkan beberapa data ya, memodelkan sistem ya dengan menggunakan bantuan UML ya. Bantuan UML. Oke, nah apa itu activity diagram? Nah, activity diagram ini adalah activity yang digunakan untuk memodelkan proses dalam suatu sistem. Jadi ketika sebuah sistem itu ada proses ya, ada proses yang berjalan. Nah, digambarkan menggunakan activity diagram ya. Digambarkan menggunakan activity diagram ini. Jadi proses yang ada di dalam sistem itu akan digambarkan melalui activity diagram. Nah, activity diagram itu menggambarkan kegiatan utama dan hubungan di antara kegiatan di dalam suatu proses. Ya. Kemudian setiap use case dapat membuat satu diagram activity. Nah, perlu diingat minggu lalu kan sudah membuat use case-nya. Jadi tiap-tiap use case itu nanti akan terbentuk activity diagramnya. Ya, kita lihat. Jadi perlu diperhatikan ketika membuat sebuah use case ya, ada use case. Nah, itu nanti di sini di activity diagram itu akan dibentuk ataupun dibuat aktivitasnya seperti apa. Nah, ini adalah elemen yang ada di dalam activity diagram ya. Ada elemen-elemen ini. Yang pertama ada elemen action ya. Elemen action ini action ini adalah perilaku yang sederhana. Perilaku sederhana aja dan tidak dapat diuraikan. Jadi action ini adalah perilaku sederhana yang tidak dapat diuraikan. Kemudian dilabeli dengan nama. Nah, biasanya ini action ini adalah kata kerja. Jadi memperlihatkan sebuah aksi, ya kan? Memperlihatkan sebuah aksi. Aksinya apa? Nah, kemudian ada yang kedua activity. Nah, ada activity. Nah, kalau activity ini adalah mewakili sekumpulan tindakan. Ya, sekumpulan tindakan atau action. Nah, labelnya juga sama, dikasih label activity-nya apa. Kemudian ada class name atau objek. Nah, di sini di objek ini ya, objek node ya, digunakan untuk mewakili sebuah objek yang terhubung ke sekumpulan objek ya. Nah, kemudian dilabeli juga dengan nama kelas. Ya, sebentar. Kelas name ini ya. Kelas name ini adalah objek ya. Digunakan untuk mewakili sebuah objek yang terhubung. Kemudian ada
apa namanya, control flow. Nah, control flow ini adalah garis anak panah ya. Nah, control flow ini menunjukkan urutan eksekusi. Ya, nanti menunjukkan urutan eksekusi. Nah, kemudian setelah control flow itu ada object flow. Nah, ini ada object flow dengan garis putus-putus ya. Object flow ini menunjukkan aliran suatu objek dari satu aktivitas atau tindakan ke aktivitas lain ya. Ke aktivitas lain. Jadi ada tindakan. Kemudian ada elemen yang lain, ada initial node. Nah, initial node ini adalah menggambarkan jadi lingkaran penuh, kemudian apa namanya, tebal hitam di dalamnya. Ini adalah initial node, menggambarkan awal dari serangkaian tindakan. Nah, jadi nanti setiap activity itu akan dimulai dengan ini, dengan initial node ini. Ya. Kemudian ada juga elemen final activity node ya. Ini digunakan untuk menghentikan semua arus kontrol ya dan arus objek di dalam suatu aktivitas. Jadi nanti ending dari aktivitas itu adalah lingkaran apa namanya, lingkaran double seperti ini yang di dalamnya tebal ya. Jadi lingkaran double di dalamnya tebal yang antara lingkaran ini kosong. Nah, dengan menggunakan software Spark ya yang sebelumnya sudah saya bagikan, nah itu nanti kalian untuk menggambarkannya akan lebih mudah. Nanti akan saya kasih contoh cara menggambarkan apa namanya, model-model ini ya. Jadi dari use case, kemudian dari activity, itu nanti saya akan contohkan. Nah, kemudian ada final flow node. Nah, ini ada juga, tapi ini jarang digunakan ya. Jadi lingkaran plus ataupun silang di dalamnya. Ini final flow node digunakan untuk menghentikan aliran kontrol atau aliran objek tertentu. Nah, ini bisa digunakan, tapi jarang digunakan. Kemudian masih ada lagi terkait dengan decision. Nah, decision ini adalah gambarnya ini belah ketupat seperti ini ya, decision. Jadi decision ini akan membagi kriteria. Jadi decision node digunakan untuk mewakili kondisi pengujian ya, untuk memastikan bahwa aliran kontrol atau aliran objek hanya turun satu jalur ya. Kemudian juga dilabeli dengan kriteria keputusan untuk melanjutkan ke jalur tertentu. Jadi misalnya ini ada inputnya. Nah, inputnya ini kriterianya mau apa? Ya, kriteria apa? Benarnya ke kanan, salahnya ke kiri, misalnya seperti itu. Atau salahnya ke kiri, ya, benarnya ke kiri, salahnya ke kanan juga bisa. Jadi yang jelas di sini ada label kriterianya apa? Ya, ada kriteria. Nah, nanti dari kriteria ini akan jalan satu arah ya, atau hanya akan terbentuk satu jalur aja. Itu. Kemudian selain ini masih ada, nah, merge node. Nah, kembali atau kebalikan dari tadi, dari decision node. Nah, kalau ini merge, jadi apa namanya, menyatukan kembali ya, menyatukan kembali berbagai jalur keputusan yang sudah dibuat ya. Jadi ini merge node. Kemudian ada fork node. Fork node ini digunakan untuk membagi perilaku menjadi seperangkat aktivitas yang paralel atau bersamaan dari aktivitas. Jadi fork node itu nanti berupa anak panah, kemudian ada garis. Nah, ini keluarannya paralel ya. Ini fork node. Jadi paralel kegiatannya. Jadi ada jalur di sebelah kanan satu, sebelah kiri satu.
Itu kemudian ada yang join. Nah, kalau ini fork node, kemudian ada join. Hampir sama kayak decision node sama merge node. Kalau join node ini ada inputnya 2, keluarnya 1. Kalau yang fork node ini input 1, keluar 2. Ya. Kemudian ada swim lane, ya, swim lane. Swim lane ini digunakan untuk memecah diagram aktivitas menjadi baris dan kolom untuk menetapkan kegiatan individu, ya, atau tindakan, ya, kepada individu atau objek yang bertanggung jawab untuk melaksanakan aktivitas. Jadi biasanya swim lane ini adalah apa namanya? Biasanya kegiatan individu, ya, kegiatan individu atau biasa juga disebut sebagai aktor juga bisa, ya. Dilabeli dengan nama individu atau objek yang bertanggung jawab. Jadi di swim lane ini nanti akan ada label tanggung jawab siapa atau objeknya apa, ya, atau nama individunya, itu. Selanjutnya ada contoh kasus. Nah, biasa kalau apa namanya seperti ini untuk gambar apa, ya kan? Contohnya seperti apa? Ini contohnya. Ada contoh kasus. Jadi contoh kasusnya ini adalah sistem pendaftaran siswa di IF, ya, English First. Jadi sistemnya di sini calon siswa melakukan pendaftaran di kantor cabang IF dengan mengisi formulir pendaftaran. Ya. Calon siswa akan diminta untuk membayar biaya pendaftaran 100.000. Itu satu alur proses. Kemudian proses yang kedua, setelah membayar biaya pendaftaran, calon siswa mengikuti tes tertulis untuk menentukan level pembelajaran yang sesuai. Nah, ini proses yang kedua. Kemudian proses yang ketiga, atau aktivitas yang ketiga, calon siswa mengikuti tes wawancara langsung dengan native speaker untuk menentukan level pembelajaran yang sesuai. Ya kan? Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, calon siswa menerima hasil tes tertulis dan wawancara beserta level pembelajaran yang sesuai. Setelah itu calon siswa membayar biaya kursus sesuai dengan level. Nah, jadi si calon siswa ini, ya, si calon siswa ini ada mengikuti beberapa step, ya, dari pendaftaran, kemudian bayar, kemudian ikut tes tertulis, setelah tertulis baru tes wawancara, hasil wawancara nanti muncul, setelah muncul nilainya ataupun hasilnya baru membayar biaya sesuai level. Nah, itu baru sampai sini. Nah, kemudian ada petugas, ya, petugas itu mengelola data pendaftaran calon siswa, ya, mengatur jadwal tes tertulis dan juga tes wawancara, mengelola pembayaran biaya pendaftaran dan kursus. Ini ada sisi petugas. Jadi tadi sisi yang pertama itu adalah sisinya siswa, kemudian ada sisi petugas gitu. Jadi harus bisa dicek. Kemudian ada sisi native. Native apa? Melakukan tes tertulis dan tes wawancara. Jadi ada 3 aktor, ya. Aktor siswa, petugas, dan native gitu. Kita lihat prosesnya. Nah, ini adalah use case-nya, ya, use case dari pendaftaran, ya, pendaftaran IF tadi. Jadi si calon siswa use case-nya adalah mengisi formulir, membayar biaya pendaftaran, mengikuti tes tertulis, mengikuti tes wawancara, menerima hasil tes, kemudian membayar biaya kursus, ya. Kemudian petugas sini adalah mengelola data pendaftaran, mengatur jadwal tes, mengelola pembayaran. Nah, ini dari sisi apa namanya use case-nya. Jadi kalau minggu lalu tugasnya kalian membuat use case seperti ini. Jadi harus perlu diperhatikan, ya, ketika membuat ataupun menggambar sebuah use case, ini ada aktornya sebelah kiri,
aktornya adalah calon siswa, dan juga ada aktor petugas. Nah, use case ini ada boundary-nya, jadi apa namanya, batasannya. Batasan dari membuat use case itu pasti ada boundary-nya, kotak ini. Kotak ini adalah sistemnya apa? Ya. Nah, ini sistemnya, sistem pendaftaran. Nah, ketika sistem pendaftaran ini ada use case-nya apa? Mengisi formulir sampai membayar biaya. Ini nanti sebuah masing-masing aktivitas ini akan dijabarkan di dalam gambar activity diagram. Nah, ini contohnya ya, activity diagram contoh kasus yang pertama tadi. Perlu dilihat nih, ada calon siswa, ini swimlane ya, calon siswa, kemudian ada petugas, ada native. Ini adalah aktornya atau aktivitas siapa aja. Ya. Coba diperhatikan. Sebelum calon siswa mengisi formulir, ya kan tadi kegiatan yang pertama calon siswa mengisi formulir. Nah, petugas ya, dimulai dari petugas ini memberikan formulir. Nah, calon siswa mau isi formulir dari mana kalau enggak diberikan oleh petugas. Jadi dimulai dari petugas. Petugas memberikan formulir ya. Kemudian calon siswa mengisi formulir, setelah diisi membayar biaya pendaftaran, ya kan ada pendaftaran tadi. Kemudian biaya pendaftaran kemana? Ke petugas ya. Mengelola pembayaran. Nah, ini pembayaran pendaftaran kan. Kemudian setelah diterima pembayarannya mengatur jadwal tes tertulis. Petugas nih buat jadwal tertulis, kemudian calon siswa mengikuti tes tertulis. Nah, jadwal ini bisa langsung hari itu atau lain waktu. Jadi sesuai dengan jadwal yang diberikan oleh petugas. Kemudian setelah calon siswa mengikuti tes tertulis baru menyerahkan lembar hasil tes tertulisnya. Tes tertulisnya diserahkan, kemudian petugas akan mengatur jadwal tes wawancara. Nah, di sini kan pasti ada decision-nya dari tes tertulis itu lolos atau tidak lolos, tapi tidak dimunculkan di sini. Nah, kemudian ada fork ya. Di sini kegiatannya adalah calon siswa itu mengikuti tes wawancara. Jadi ada kegiatan yang di paralel, ya kegiatannya paralel, ya fork. Nah, paralelnya apa? Calon siswa ini mengikuti wawancara. Nah, yang wawancara siapa? Yang wawancara kan speaker. Nah, speaker akan menilai tes tertulisnya. Di samping menilai tes tertulis juga akan melakukan wawancara. Nah, kemudian setelah ini mengikuti tes wawancara, digabung lagi. Nah, di petugas ini akan memberikan hasil tes. Ya kan, di sini udah speaker native sudah memberikan nilai dari tertulis dan juga dari wawancara. Ini digabung lagi atau join. Kemudian memberikan hasil tes, ya. Memberikan ke siapa? Ke calon siswa. Kemudian calon siswa membayar biaya kursus. Ya. Setelah dibayar, nah ini mengelola pembayaran dan proses selesai. Nah, ini adalah diagram contoh kasus tadi IF. Prosesnya selesai. Kemudian ini penjualan buku online. Nah, ini ada juga use case. Berdasarkan use case diagram di bawah ini akan dibuatkan satu activity diagram ya. Nah, ini activity diagramnya adalah ada aktornya anggota, membeli buku, mengatur alamat, melihat informasi akun, mengubah sandi, dan mengatur pengingat ketersediaan. Kemudian admin ini adalah memproses transaksi penjualan, admin mengelola data buku, admin mengelola laporan penjualan. Nah,
Bagaimana cara membuat use case-nya? Kita lihat. Nah, kalau dilihat dari tampilan websitenya, ya, tampilan website dari buku.com, ya kan, ini tadi use case-nya. Use case-nya seperti ini. Kalau tampilan websitenya seperti ini, ya. Tampilan web ini adalah untuk anggota saat diklik menu atur alamat pengiriman. Jadi ketika klik atur alamat pengiriman mana? Nah ini ya, klik atur alamat pengiriman, ini user melakukan klik, maka akan muncul form ini. Jadi di dalam form ini, apa namanya, anggota, ya, anggota akan mengisi alamat baru, tambah alamat baru, kemudian alamat yang sudah ada tersimpan akan dimunculkan, ya. Kemudian baru ada ubah dan hapus. Kemudian kalau diklik di tombol ini tambah alamat baru tadi, ini akan muncul, ya, muncul isian nama, negara, provinsi, kota, kemudian ada kecamatan. Nah, ini akan otomatis terisi setelah melakukan pemilihan. Kemudian ada alamat, catatan, sampai email, ya, harus diisi. Kemudian simpan atau batal. Nah, jadi ada tombol simpan atau batal. Kemudian kalau ini tampilan web ketika diklik ubah. Nah, kalau diklik ubah, itu yang muncul akan nama pengirim, alamat rumah, sampai alamat email juga. Jadi di sini bisa diisi. Nah, kemudian kalau diklik hapus, ya, kalau yang tadi ini ubah, diklik ubah ini munculnya. Kalau diklik hapus, ya, klik hapus, maka akan muncul ini. Saat diklik tombol hapus, maka ketika diklik tombol OK, web akan menampilkan alamat pengiriman yang ada. Ya kan, kalau di OK hapus, ini salah nih. Ketika di OK, maka akan menampilkan, bukan menampilkan, tapi menghapus. Ya. Nah, ini activity-nya, activity diagramnya adalah dari anggota dan sistem. Ya, karena ini tadi kan yang interaksi antara anggota dan sistem. Ya. Dimulai dari anggota, ya, anggota, dimulai klik, memilih menu atur alamat pengiriman. Kemudian sistem akan menampilkan alamat pengiriman. Ya, setelah ditampilkan, mau ngapain? Merubah alamat, menambah alamat baru, mengubah alamat, atau menghapus. Nah, kalau pilihannya adalah menambah alamat baru, ini ada decision kan? Ya, menambah alamat baru, maka sistem akan menampilkan form alamat pengiriman. Kemudian si user akan mengisi alamat pengiriman, kemudian juga menyimpan. Setelah disimpan, maka akan ke sini menampilkan alamat pengiriman. Dimunculkan. Setelah ini kemana? Ya, selesai. Kalau misalnya mengubah alamat, nah ubah alamat, ya, ini menampilkan form alamat pengiriman dan ke bawahnya. Nah ini. Kalau menghapus, ya, kalau ya menampilkan konfirmasi. Kalau dijawab ya, ya, menghapus. Kalau tidak, maka kembali. Nah, ini fork-nya. Apa namanya? Join-nya. Ya. Kemudian menampilkan alamat pengiriman. Nah, ini tugas kelompok. Ya, tugas kelompok. Kemarin sudah dibuat kelompok apa belum ya? Nah, nanti kita diskusikan di grup ya. Tugasnya ini dikerjakan di kelas, waktunya 1 jam. Buat activity diagram dari use case melihat informasi akun. Tadi kan mengatur alamat pengiriman. Nah, sekarang melihat informasi akun yang ini. Tampilannya mana? Nah, tampilannya yang ini. Nah, kalau melihat informasi akun ada apa aja?
diklik informasi akun, ya kan, terap isinya apa aja. Kemudian kalau ganti bagaimana? Nah, ini kalau ganti di sini. Isi, nah ini ada tombol iya tidak, kemudian ada bahasa utama juga. Nah, ini setuju apa tidak, ya kan? Sudah, itu aja untuk activity diagram. Jadi itu tadi yang sudah saya jelaskan terkait dengan activity diagram. Jadi nanti kalau ada yang masih bingung, masih belum paham, ya boleh ditanyakan di kolom komentar, boleh, atau kita diskusi di grup WhatsApp. Kemudian sebentar ya, saya cek terlebih dahulu. Oke ya, saya demokan menggunakan aplikasi Spark System. Ya. Ini saya share screen lagi. Ya, muncul ya. Nah, aplikasi yang sudah saya bagikan semalam, ya, silahkan diinstal. Ya, nanti kalau sudah diinstal, ya, tadi sebentar saya taruh di sini ya, ini. Nah, kalau sudah install sebelum dijalankan, nanti ada aplikasi AI ini. Ya, aplikasi AI ini silakan di di copy ya, di copy aja, kemudian ditimpakan ke C. Ini Spark. Udah langsung ditimpakan di sini aja. Nah, ini contohnya ya, tinggal saya coba jalankan. Nah, di sini sama aja. Mau pilih desktop boleh, profesional boleh, corporate boleh, ini sama aja, nggak masalah. Saya pilih misalnya profesional, oke. Hal yang utama dan pertama ketika menggunakan aplikasi ini adalah harus menyimpan project terlebih dahulu atau membuat project terlebih dahulu. Saya buat project baru ya, saya buat project baru misalnya new. Saya taruh di D ya, misalnya ini PSBO 1, 2 lah ya, PSBO misalnya latihan. Sebentar, PSBO. Atau saya pindah di C aja. Di sini kemudian saya taruh di desktop ya. Biar ini PSBO misalnya ya. Saya taruh di desktop, kemudian saya save. Nah, tampilan awalnya adalah seperti ini. Nah, tampilan awalnya seperti ini bisa di-cancel aja ya. Nah, nanti tampilan awalnya adalah seperti ini. Di sini ada Learning Center, kemudian ada Toolbox, ada Start Page, Project Browser. Yang perlu diperhatikan, ini saya minimize saja. Ya, ini saya klik minimize. Ini juga di minimize, sehingga nanti mudah. Mana nih? Klik. Ya, ada. Kemudian yang project browser boleh di sebelah kanan, nggak perlu. Project browser dibiarkan. Kemudian saya mau membuat modelnya. Ini model di sini. Ya, tambahkan ini apa namanya? Add package. Ya.
kita mau buat namanya, pilih ini simple aja, activity diagram, ya kan, activity diagram. Kita mau buat activity diagram. Oke. Nah, nanti muncul seperti ini modelnya. Nah, activity diagram tadi ya, saya apa namanya? Coba perhatikan di activity diagram, tadi activity diagramnya, ya kan? Itu adalah apa itu tadi, activity diagram. Ada contoh kasus yang pertama tadi adalah pendaftaran siswa, ya, pendaftaran siswa English First, ya. Nah, di sini saya mau membuat activity diagram untuk pendaftaran siswa. Saya tambahkan package lagi supaya apa namanya, mudah. Ini automatic add new diagram, dia cek saja. Kemudian sisi sistem pendaftaran siswa misalnya. Ya, oke. Nah, nanti ini ada anaknya lagi. Nah, di sini baru saya dibuat nih diagramnya. New diagram, klik. Nah, baru dipilih. Kemarin untuk UML itu kan dibagi menjadi structure dan behavior. Untuk structure itu berhubungan dengan kelas, objek, komponen, dan deployment. Kemudian kalau yang di behavior ini ada use case, activity, kemudian ada state diagram, communication, sequence, sama timing, dan juga interaction overview. Nah, kita hari ini akan membuat activity ini, activity diagram. Nah, activity-nya apa? Sistem pendaftaran siswa. Tinggal di oke. Nah, akan muncul seperti ini. Ya kan? Nah, tempat gambarnya di mana? Ya, ini yang tempat kosong. Nah, kemudian membuat activity diagram yang contoh kasus pertama. Contohnya, untuk di sini ada 3 aktor, ya. Pilihnya di sini, pilih toolbox. Nah, ini pilih toolbox. Nah, kemudian pilih partition. Nah, tinggal diklik. Ganti menjadi calon siswa. Oke. Pilih ini. Ya. Kemudian bisa dikecilin dulu, ya. Ini kalau mau mudah, ini tinggal diklik kontrol, ya, tekan kontrol sama klik kiri, ditarik ke kanan. Nah, di sini terus dilepas. Nah, calon siswa tinggal di copy jadi petugas. Tinggal di oke. Jadi, ya, pindah lagi. Kemudian tarik lagi seperti ini. Nah, petugas natif. Speaker. Tinggal di oke. Nah, ini nggak kelihatan, ya. Nah, tinggal digeser. Ya. Mana nih? Klik, ya. Belum berubah. Nah, terus ini. Oke, udah. Ini saya minimize terlebih dahulu auto hide. Nah, ini auto hide juga. Jadi ada calon siswa digeser, ini juga digeser ke kiri. Iya. Ya, enak ya tampilannya. Kemudian dimulai dari petugas cari apa namanya toolbox-nya tadi, klik toolbox, dimulai dari start, ya.
start atau inisial. Nah, pilih inisial, nah, tinggal diklik di sini. Inisialnya dihapus saja, nggak perlu dikasih nama. Oke. Terus ada activity. Ini pakai anak panah ini juga bisa diklik, taruh ke bawah. Activity. Control flow. Apa? Memberikan formulir. Memberikan formulir. Nah, seperti ini. Tinggal di oke. Nah, jadi kan? Biar proporsional ditaruh ya, kecil aja. Kemudian setelah memberikan formulir, tarik ke kiri. Calon siswa mengisi formulir. Sama, activity control flow. Mengisi formulir. Di oke. Nah, biar ini sama ukurannya, tinggal diklik, klik kanan. Ini same height width. Nah, biar ukurannya sama, misalnya ini di alignment-nya horizontal. Nah, ini biar sama, ini pilih align vertikal. Sudah, tinggal diteruskan. Ini bisa ditarik ya. Nah, ini di copy aja juga bisa. Oke. Nah, ini mengisi formulir diganti menjadi membayar mana nih? Membayar biaya pendaftaran. Kenapa hilang? Halo, kenapa hilang? Sebentar ya. Satu. Membayar biaya pendaftaran. Oke. Terus mengelola pembayaran. Oke. Mengelola pembayaran. Balik ya. Ini. Lens vertikal. Ini ke sini. Ini ke sini. Kemudian ini ke bawah, control activity lagi. Setelah mengatur jadwal tes tertulis. Oke. Kemudian ke sini mengikuti tes tertulis.
kemudian menyerahkan lembar hasil tes tertulis. Kalau kurang lebar ditarik aja. Ini tarik ya. Ini biar sama. Diklik. Ini hik. Setelah menyerahkan, kemudian mengatur jadwal. Ini tarik ke kanan, activity, control flow, mengatur jadwal tes wawancara. Oke. Kemudian ada fog ya, atau nih fog. Fognya nggak perlu. Ini kenapa ini? Oh, vertikal, harusnya horizontal. Fog, nah ini kontrol. Oke, nah ini kan. Kemudian fog ini ke kanan untuk activity di sebentar, activity. Oh, action, control from activity, pilih menilai tes tertulis atau tes tulis, kemudian nih ke kirinya action control, mengikuti tes wawancara. Setelah itu fog lagi, tapi join horizontal. Oke, ini ada kegiatan dulu, yaitu mewawancara, activity control. Mewawancarai. Kemudian baru digabung ke sini. Kemudian setelah wawancara, ini ditarik ke bawah untuk memberikan hasil tes. Kemudian dari hasil tes, ini ke sini, aktivitinya adalah membayar biaya. Membayar biaya kursus. Setelah dibayar, mengelola pembayaran. Ini ke sini, activity, mengelola pembayaran. Oke, kemudian selesai. Nah, ini N mana N. Oke, action structure. Flow. Nah, ini flow final atau N. Oke. Nah, bukan yang ini ya, bukan yang ini. Yang hitam. Flow activity final. Oke. Nah, yang lingkaran bulat. Ini kurang turun, diturunkan lagi. Ini disamain.
Oh salah, ini, klik kanan sim hike. Oke. Terus ini kan masih apa namanya tidak karuan ya. Ini disamakan aja nih, diklik semuanya biar ukurannya sama dengan yang ini. Ya kan? Tinggal diklik kanan same height and width. Oh ini ada yang kelewat. Nih same height and width. Kemudian ini biar di tengah-tengah, klik kanan, alignment vertikal. Ini juga biar beda. Ini sama ini. Klik kanan, alignment vertikal. Ini juga dibuat di tengah-tengah. Ini klik kanan sama ini. Oh bisa. Ini sama ini. Ini. Line S. Alignment. Ini ya, yang joinnya ya. Nah, dilebarin. Lebarnya sama. Kemudian di tengah. Alignment vertikal. Nah, ini udah di tengah-tengah nih. Oke. Kemudian ini ditengahin juga. Oke, kemudian ini ke kanan. Alignment vertikal. Ini juga klik alignment vertikal. Sudah. Ini sudah selesai ya. Tinggal di save. Oke. Itu aja ya. Itu aja contohnya. Ya. Nanti tugasnya adalah kalian petakan di pertemuan 2, di pertemuan 3 dicek kembali activity diagramnya dibuat. Kalau sudah selesai baru pertemuan 2 itu kan ada use case. Nah, use case-nya nanti coba digambarkan juga. Oke, itu aja dari saya. Terima kasih. Nanti diskusi ya, diskusi. Ada yang tidak paham ditanyakan di grup WhatsApp. Terima kasih dari saya. Kita berdoa bersama-sama semoga ilmu ini bermanfaat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.